Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi pada kali ini sesi kedua ya, practical mini lesson. Kali ini kita mau ngomongin proportion. Ya, why a proportion feels off. Proportion ini kayak topik yang sering dilewatkan, soalnya karena small sekali ya. Soalnya ya proportion kata-kata orang udah tahu biasanya, tapi nggak semua orang bisa bikin proportion yang pas gitu untuk supaya gambarnya itu lebih perfect sebenarnya. Nah, kita hari ini akan bahas soal itu ya sedikit. Nah, itu mini lesson karena memang sedikit yang dibahas. Kita coba explain ya. Oke, Oke, let's go. Nah, ini biasanya yang kita tahu kan, basic anatomy. Ya, ini Yap, standar lah kayak hitungan kepala kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? biasanya Ini seperti kayak itu. ya semua orang tahu lah gitu ya kayak, oh ukuran pundak segini gitu kan. Berarti, 1 kepala atau kadang yang setengah gitu. Lebih lagi misalkan lu pakai blender, ya kan, kayak, oke ini udah pasti benar, 3D gitu. Lu nggak bisa lihat ya? Nggak Ini ya, bisa? eee, change stream. Tuh misalkan blender tuh, ini udah pasti benar, Oke, ya kan? Soalnya udah 3D itu. Nah tapi nggak semuanya yang benar itu kayak cocok buat diaplikasikan di fantasy art sebenarnya. Kita bakal bahas problemnya ya. Balik lagi ke oke. Nah, goal kali ini adalah kita nggak cuma belajar correct proportion. Soalnya yang correct proportion ini semua orang udah tahu biasanya ya. Kalau lu nggak tahu ya sorry ya, kayak boleh cari-cari deh kayak ukurannya ya. Cara cara ngukur-ngukurnya gitu kayak kepala kemana, ke dada, ke udel, ke selangkangan gitu-gitu. Tapi mengerti kenapa meskipun proporsinya benar tapi kayak rasanya salah. Ini yang gua rasa secara personal sih ya. Misalkan gua ngikut 3D nih, tadi 3D kan udah bener kan. Misalkan gua gambar tuh bikin konsep dari situ. Kalau ngikutin kok rasanya aneh ya kayak kayak ada yang off gitu. Ya orang ini netral banget kayak sangat normal gitu. Kalau misalkan gua jadiin karakter itu kayak ya gitu kayak kurang. Nah gitu. Jadi berikutnya adalah learn how to control proportion tendency. Jadi kita lihat apa yang kita bisa exaggerate sedikit dari karakter itu supaya dia fit di world yang kita bikin. Dan apply ke fantasy archetype seperti hero, brute, creature dan semacamnya. Gitu. Jadi nggak cuman correct proportion doang, karena itu udah pasti udah harus bisa lah istilahnya gitu. Nih contoh, ya Yes. ini kan kalau misalnya kita bandingin sama yang ini ya, ukurannya kan kayak lebih ngaco-ngaco sebenarnya. Tapi kenapa karakter ini kayak lebih cocok di sebuah ilustrasi fantasy misalkan. Ya kan kayak misalkan karakter ini kayak tangannya besar nih. Kayak hampir hampir sama kayak pahanya gitu, kayak besar. Tapi kayak karakter ini kayak oh berarti lu bisa tahu ini karakter ini archetype-nya seperti apa. Apakah dia hero? Apakah dia pekerja kasar? Apakah dia eh suka workout gitu istilahnya begitu. Gitu. Kan cewek ini sebenarnya kalau di kehidupan nyata sulit ditemukan ya. Soalnya kayak banyak yang di-exaggerate gitu, misalkan pinggangnya lah gitu. Terus kayak mungkin kakinya lebih panjang limb-nya gitu dari misalkan proporsi yang normal. Nah yang kalau Tangannya gini ini kecil.
ya kepalanya kecil. Tapi ini bukan karena yang gambar nggak bisa gambar kan ya. Tapi karena ini intentional gitu ya. Yang ini juga nih, ini kan kayak ya mungkin ya ini kayak dwarf gitulah ya. Kalau misalnya lu bikinnya kayak sama gitu ya ukurannya kayak orang biasa kayak lehernya segini gitu terus kayak ya kayak dikecil-kecilin jadi pastinya ngaco. Jadinya kayak bukan dwarf tapi kayak orang kontet lah istilahnya gitu. Jadi nggak pas gitu. Kayak ototnya kayak Yang kurang dia sejerit yang gitu. paling kanan ada Fit, Apa? ada di dunia nyata. Ada kali. Brock Dia lebih Lesnar, apa? Brock Lesnar. Brock Lesnar kayak gitu. Iya, kayak begitu bentuknya. Kayak gitu ini apa ukurannya. Mhm, Ya proporsinya. gitulah proporsinya gitu. Ya ini kayak muscle banget gitu lah. Nah, jadi kayak kita yang problemnya apa berarti dari proportion feels off. Karena yang kita pikirkan semuanya adalah balance sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya tentang balance kayak harus kayak oh kepalanya segini, kepalanya harus gitu. Kayak oke, memang kita mau cari eee, yang tepat gitu istilahnya ya. Yang kayak benar sesuai textbook. Tapi nggak semua yang sesuai textbook itu enak buat digambar. Misalkan kayak tadi gue bikin apa ya, kasih lihat Blender-nya lagi deh. Nih, gue kan sering pakai ini buat base ya, kalau mau cepet misalkan bikin konsep art gitu. Tapi kalau misalnya gue bikin konsep art, pasti aja kalau gue pakai base ini pasti jadinya kurang bagus karena dia terlalu apa ya, terlalu normal lah gitu istilahnya. Istilahnya pasti tingginya gue harus naikin lagi, terus kayak kakinya harus gue panjangin lagi gitu. Supaya dia tuh lebih lebih seenggaknya lebih exaggerate gitu, kayak lebih heroik seenggaknya. Kalau enggak, kalau gue bikin gini dia jadi kayak misalnya lu bikin konsepnya farmer doang ya, kayak orang farmer biasa gitu. Meskipun kalau di kehidupan nyata kayak farmer mungkin nggak bakal seideal ini ya. Mungkin lebih kayak tinggi badannya mungkin lebih di bawah gitu kayak gitu. Cuman kita secara visual identify-nya tuh karena gue karena sering ini juga ya, karena sering konsumsi media yang lebih ideal gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang heroik gitu pasti kayak lebih di atas ini gitu. Jadi kalau proporsi kayak ini nggak bakal masuk, harus dimodif-modif lagi. Either gua di Blender-nya atau kayak pas di painting entah kayak digede-gede kecilin lagi gitu. Gitu. Makanya Fil, kalau lu yang ini kenapa? karakter yang ini lu gerakannya limited gak? Ini bisa bebas sih. Tuh kayak bisa sampai clipping kayak gitu. Oh, bisa nge-clipping, dia nggak limited gitu ya? Nggak limited, bisa Oh, clipping. Soalnya plus minus sih. Kalau misalkan nggak di limit gini, gue bisa kadang-kadang pose yang aneh nih, yang Exaggerate. iya bisa juga sampai ke belakang banget gitu yang. Soalnya kan biasanya gue bikin sketsa dulu kan, sketsa terus kayak pas di 3D-in tuh sebenarnya nggak gitu possible gitu. Cuman kayak ya udah dipaksa lah gitu kayak buat ini siluet yang gue mau gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Kalau misalkan dia yang limit gitu kayak kadang-kadang susah gitu. Ya preference aja sih. Oke gitu. Kita balik lagi. Change stream. Ada yang cepet ya ini kalau mau change stream gini. Oke. Nah yang kedua tidak ada emphasisnya. Ya kan berarti kayak semuanya balance ya sama poinnya. Jadi kayak apa yang mau ditonjolkan karena semuanya sudah ideal aja. Dan kalau tidak ada emphasis tidak ada hierarki juga. Karena ya paling lihat kepala dulu lah terus sudah aja. Soalnya badannya yang lain kayak kelihatan normal. Oke. Jadi sebenarnya proporsi itu nggak cuma ukuran doang, tapi visual language ya, menurut gua ya. Kayak yang mau dikasih tahu tuh apa, yang dari karakter itu yang mau ditonjolkan apa. Tidak cuma soal akurasi ini yang gue bilang ya.
gitu. Contoh, misalkan ini ada karakter, ya bukan karakter sih, kayak manekin orang lah ya, lihat orang. Ini ada 4 karakter yang siluetnya berbeda. Ini 1, 2, 4. Ini biasanya yang normal tuh yang 2 lah inilah misalkan ya. Kalau misalnya lu mau dia lebih, eee, apa, tipe agile misalkan yang ini, tipe agile. Mungkin lu bakal bikinin lebih seperti ini, bahkan mungkin limnya lebih panjang lagi daripada ini, lebih turun gitu, bakal lebih sini. Bisa lebih panjang lagi malah kalau mau, gitu. Kayak otot nggak usah terlalu define mungkin kalau tipe agile. Tapi kalau misalkan tipe yang ini yang normal ya, tapi meskipun ini udah gua exaggerate sih, kayak pundak udah gua lebarin. Ini kalau di Blender tadi nggak bakal masuk nih, kayak siluet yang kayak gini. Tetep kayak harus lo modif-modif lagi. Tuh yang ini udah lebih, ini yang heroic lah istilahnya. Eee, Shoulder lebih lebar, terus kayak chest juga dilebarin. Meskipun di human generator yang gua pakai tadi bisa sih kalau lu mau lebar-lebarin chest gini ya, tapi kayak kalau makin kayak gini entar makin distort dia ininya apa, otot-ototnya makin distort. Jadi biasanya kalau di Blender lebih baik kalau mau yang kayak gini lu, beli different 3D model aja gitu. Langsung Iya, yang udah kayak gini langsung bentuknya. udah heroic. Iya, Di soalnya station banyak dia. iya di session banyak, di mana mah banyak sih. Kecuali lu kayak emang cuma buat ini doang lah, kayak buat reference lighting gitu atau buat, eee, ya lighting lah ya. Cuma pure reference lah, nggak yang perlu yang gimana banget, gitu. Apa tadi, ya otot nih mulai ada exaggeration, kayak mungkin aslinya nggak bakal kayak gini, nggak bakal ngotak-ngotak gini, ini juga exaggeration. Proportion ya ukuran ya, berarti kayak ukuran-ukurannya yaitu pundaknya lebar. Tuh yang ini apalagi nih, ini udah brute kali ya. Yang brute ini ya udah kayak kalau di depan nyata udah susah carinya, soalnya exaggeration-nya tinggi. Kepala kecil tapi lehernya besar, terus kayak lebar, terus kayak perutnya agak gemuk tapi kayak berotot. Tangan gini, biasanya hairy ini yang kayak gini. Gitu. Ininya jenggotan biasanya. Kayak hillbilly gitu kalau US gitu. Bawa kampak gitu kan, hillbilly gitu. Ya gitu, terus kakinya juga ototnya udah bener-bener kayak gede-gede gitu. Gitu, jadi ditonjolkan apa misalkan, sorry. Iya, gitu. Jadi ini guide yang ini sih kayak gua simplify aja. Kayak pilih archetype karakter lu mau apa, misalkan kayak ini nih. Tadi kan mau yang agile kah, kayak assassin gitu. Kalau assassin kan biasanya nggak perlu yang kayak berotot banget kan. Kayak tapi lu perlu, lari cepat, perlu lompat lompat tinggi. Jadi biasanya ya lu ada ototnya, tapi ototnya nggak yang build for strength gitu, kayak lebih kayak, panjang-panjang gitu lah ya istilahnya. Gitu. Misalkan ya heroic jadi berarti, semua lebih ideal, nggak kayak brute gitu, tapi cukup kelihatan kuat, terus kayak pundaknya cukup lebar gitu. Tapi ototnya kayak prominent semua, kayak balance. Kalau misalkan ya pure strength, brute ini kayak udah ini kan, udah kayak kelihatan kayak geraknya agak susah nih. Ya kan kayak dwarf gitu kan, kayak kotak-kotak gitu, kayak bulk gitu kan. Tapi kayak ototnya gede, ini bisa lebih gede lagi malah kalau menurut gua, kayak bisa segitu. Belum, ini baru bikin kemarin. Nggak sempet review. Tapi ya gitu, bisa lebih gede lagi. Malah kalau kayak dwarf itu mah nggak ada curve ini, malah kayak bisa kayak digituin aja gitu. Tapi ini nggak dwarf sih, ini kan gede ya. Berarti brute aja.
gitu, kayak bisa kayak gitu lebih besar lagi gitu. Tonjokan itu ya wide shoulder masih, karena dia kan bagi kalau tangan besar nih, tangan besar dia perlu support shoulder-nya gitu. Kadang ada orang yang bikin tangan besar gitu, tapi kayak shoulder-nya kayak B aja gitu. Jadi kayak unless dia sangat exaggerate ya agak agak aneh menurut gua. Jadi kayak nggak imbang gitu. Even kalau misalnya lu tangannya gede sebelah, tetep shoulder-nya pasti yang itu gede. Mhm. Misalkan gitu ya, misalkan tangannya gede sebelah. Ya. Kayak karakter Left 4 Dead tuh yang zombie yang charger itu yang bisa cekek lu dari jauh. Nah itu shoulder-nya juga gede. Support itu. Tapi awalnya tetap gue bisa start neutral sih. Nih start neutral. Kalau misalkan nggak bisa langsung gambar yang kayak tadi ya, nggak yang misalnya kayak tadi yang siluetnya segitiga gitu. Lu boleh yang siluetnya ya biasa dulu yang kotak. Hah? Kenapa hilang-hilang? Apa? Aman nggak? Kok listnya hilang? Kenapa Lis? Iya. Udah lanjut dulu. Oke itu start neutral ya. Suaranya hilang. Oh suaranya hilang. Oke. Coba cek lagi. Lagunya hilang. Oke. Apa tadi? Ya, yang ketiga pick a dominant feature and push it. Itu bisa apa aja? Tadi yang gue bilang kaki, kalau misalnya dia lari cepat, pundak, tangan, kalau misalnya dia kuat, pantat tadi kalau cewek ya. Misalkan kalau dia pengen kayak seksi gitu ya, kayak boobs and ass, misalkan gitu. Apa aja bisa exaggerate asal pokoknya lu komit ke itu lah. Belum. Nah, support by creating contrast. Jadi kalau misalkan lu gede mungkin nggak selalu gede semuanya. Kayak misalkan kalau misalkan pundaknya besar mungkin kakinya mungkin nggak sebesar itu. Kadang-kadang kayak gitu. Pokoknya feature-nya apa yang mau dominan berdasarkan archetype itu. Yang pasti kaki konsisten dan selalu cek siluetnya. Kayak siluetnya keren gak nih gitu. Tapi gue bingung juga ya kalau pas ngetik ini kayak siluet yang keren tuh sebenarnya kayak gimana sih? Itu mungkin pertanyaan yang lain kali ya. Ntar dibahas di Lagi boker nggak keren. Lagi boker kenapa? Nggak keren. Nggak keren, tapi bisa keren kalau misalkan yang kayak ini figur yang apa? Yang lagi berpikir ini. Ini kan keren nih. Kayak boker tapi kayak berpikir gitu kayak. Rapet. Rapat kakinya. Kan biar diskret. Gitu. Sayur berarti. Itu sih paling. Oke, kita coba lihat. Ada yang submit nggak ya? Kemarin itu. Coba kita lihat. Open perbaiki. Oh ada loh. Lumayan lah. Oke, kita coba cek ya. Ini ada nih dari Malwesel. Kita coba copy paste. Wih. Bagus. Nanti background dulu. Oke. Nah, yang ini yang paling gampang nih kayaknya. Karena dia sangat exaggerate. Ini yang gue bilang tadi ya. Misalkan lo mau exaggerate di tangan. Mau nggak mau kayak pundaknya juga harus ikut nih. Kalau mau dia feel lebih natural.
Meskipun yang gue bilang kayak tangan sebesar ini tidak natural ya. Tapi dengan begitu kayak semuanya lebih balance. Bukan lebih balance ya, kayak lebih terasa balance sebenarnya. Nih Gue pundaknya jadi malah status concern ini. Gue concern di hips ya itu. Apa? Kayak pinggulnya lebar kayak wanita gitu. Oh ini. Iya. Iya sih. Tuh. Ya dia kalau Kalau pengen laki lebar sih kayak monster kadang ada yang lebar juga sih. Tapi mungkin kalau ya laki lebih di ini aja. Dengan terlalu hourglass kali ya. Lebih dilurusin aja. Iya. mungkin bukan laki, pejantan. Nah gitu masih mending lah tuh. Tuh. Masih oke. Tuh gue pakai brush ini sih. Gue bisa nggak pakai brush ini? Nah. Favorit ya? Brush favorit. Ya buat brush favorit buat sketsa. Ya sebenarnya nggak terlalu beda sih, cuman Karena itu sih. apa? Bahlil. Hah? Kayak mulin? Bahlil. Oh, enggak, itu nggak pakai buat sketsa. Oriental. Buat render. Kalau pokoknya halus-halus. Gitu tuh, lebih lebar. Sportnya di sini di pundak. Oh, layarnya mungkin bisa panjangin dikit. Kalau mau siluetnya lebih readable. Tuh. Kalau ini normal sih. Ini siluet normal sih. Kalau misalnya lu mau heroik, bisa kepala gue kecilin. Badan lebih ini. Lebih bulk dikit tapi ya. Tapi kepala kecilin udah ini sih, udah kelihatan lumayan gitu. Kalau kayak human generator itu yang tadi pasti kepala gue kecil-kecilin. Even kayak orang biasa gitu, kayak nggak yang kayak cuma NPC doang. Bukan NPC ya, kayak NPC lah gitu. Pasti kalau kecilin kepalanya sebenarnya kayak kesannya off banget. Oke, ya ini juga normal sih. Oh kalau ini sih lebih ke problem perspektif sebenarnya. Ntar di minggu kolis ini jelasin perspektif. Gue lagi gimana sih? Iya Memang habis urutannya habis bisa pas banget kok. iya. Habisnya kalau di atas gini perspektif gue suka include yang kayak gini nih. Ya ada gitunya. Jadi kayak lebih kayak gitu. Lu agak samping Bir. Dia tengah Bir. Oh lebih tengah ya? Oh ya maaf. Lebih tengah tuh. Juga saya kalau lebih suka kalau di atas gini lebih nyamping ya. Iya. Soalnya Ya, lebih keren. dinamis. Lebih keren. Jadi Angle kalau dinamis. ya kalau lurus lebih kayak malas gitu. Ya, lebih ini. Jadi suka digitu-gituin pas itu. Ya, tapi kepalanya udah cukup kayak gini. Woi, nggak muat.
Lurus juga bisa sih. Sebenarnya kayak gini. Ini sebenarnya tapi ini ya, kesannya kurang panjang mungkin karena kelengkungannya ini. Kelengkungan lagi kan, itu kan fokusnya form. Ya udah, gitu. Aduh, ini Makanya kalau di sana dulu. makanya kayak kalau bahas ini kayak ini ujung-ujungnya kemana-mana gitu, kayak ke form lah, perspektif lah. Soalnya semuanya tuh jadi satu ya. Gestur kan juga gestur, gue bikin lebih tegap dikit gitu. Ya, ini kan kayak lurus aja kan, gitu. Lurus kan Heeh. karena Kayak, mau ngamanin perspektifnya dulu itu. iya, ini gue bikin lebih tegap dikit. Terus kayak gue juga nggak pakai teori apa apa, pokoknya kebiasaan aja bikin kayak tegap gitu. Kalau misalkan kayak heroik gitu, ya. Ada lagi yang submit nggak? Terima kasih kepada Mulesal. Oh, dari Anhuang. Mari kita lihat. Bill, di si Malusel tanya nih Bill, Wih. sebelum ke nextnya. Kalau mau exaggerate bagian tangan, lehernya harus ikut juga ya, Ko? Oh iya dong, kalau lehernya kecil, misalkan Iya. nih, kita coba yang ini. Coba dikecilin aja. Kecilin aja itu. Lehernya kayak normal coy. Aneh banget bro. Coba kayak apa gitu ya? Kayak salah gitu. Kayak lu ingat yang gambar yang SpongeBob episode yang ini nggak, yang dia pakai otot besar gitu. Nah kayak gitu, kayak apa ya? Padahal SpongeBob nggak ada lehernya loh. Jadi kayak orang itu pakai kostum ini, pakai kostum tangan gede gitu. Kayak lehernya juga harus ngikut sih menurut gua. Yes. Begitu. Maluesel. Lehernya harus ngikut sih. Tapi nggak tahu ya kayak secara konteks apa gitu. Cuman secara general harusnya iya, harusnya kepalanya kayak lehernya juga ikutan sejeret juga. Yang lu punya ya kurang tebal dikit sih. Kurang tebal dikit. Oke, thank you, Ko. Ngomong tangannya gede banget ya, kayak jarinya nggak bisa ngupil ini dia. Polisi kan dulu gitu kalau di kantor ngomentarin ini, kayak ini nggak bisa ngupil nih jarinya nih. Patokannya harus bisa ngupil. Iya kok. Nah, kalau orang kuat nggak usah ngupil dia nggak buang, nggak gitu gila. Ngupilnya terbang sendiri. Oke. Ini ada Anhuang yang submit. Oke. Ini blonde blazer. Oh iya. Ini gue semua milih nih maksudnya. Oh beda-beda apa pastinya. Benerin semuanya, Bill. Benerin semuanya. Nah, ini dia berusaha ini sebenarnya kayak memetakan archetype yang paling ideal sebenarnya. Gua nggak main game ya, jadi nggak tahu sih sebenarnya kayak yang cocok yang mana. Tapi yang paling ideal sebenarnya katanya yang CI ini ya. Kalau yang walaupun tangannya kegedean ini. Tangannya kegedean. C masih kelihatan heroik dan feminimnya masih kelihatan sih. Ya, tapi karena gesturnya juga sih, soalnya gesturnya ya gitu kan kayak duit gitu. Gini-gini. Terus pantatnya gini. Jadi ya lebih ke ini gitu ada empasisnya di situ. Emphasis iya. apaan sih, Bil? Emphasis itu apa ya? Emphasize. Kayak emphasize. Apa ya?
bahasa Indonesianya tak Beda coba sama chat exaggerate ya? beda. Emphasis tuh berarti kayak menekankan suatu Emphasis. suatu poin gitu, kayak yang mana gitu yang lu mau tekankan gitu. Buat create kontras. Misalkan kayak lu mau emphasis tadi tangannya, berarti tangannya ya dia paling besar gitu istilahnya gitu. Sisanya ngikut aja gitu. Yang ini ya berarti dia kalau kayak Oh iya, cara menonjol. feninnya ya ditekankan, Hmm, tonjolkan berarti ya dia pinggangnya gitu kan, pantatnya gitu. hmm. Kalau yang misal Bill, yang A nih Bill, kan itu dia mau menonjolkan tangannya, dua tangannya kan ya. Ya. Tapi kakinya itu, kaki kanannya tuh kayak agak terbuka, jadi kayak ikut menonjol juga nggak sih Tapi ini kaki kanannya? susahnya Hmm, karena ada posenya ya. Kalau ada posenya tuh kayak hmm. eh, kalau ngomongin proporsi, kalau strict secara proporsi sih ini yang ditonjolkan sebenarnya ini kayak netral aja sih. Paling paha ini kan Netral. paha agak tebal nih dibanding yang lain. Kalau misalkan netral biasanya cuma segitu. Hmm. Tapi gua nggak tahu ini karena mistake atau emang karena dia mau pahanya mau di ini gitu. Tapi biasanya kalau paha tebal Maksud ini dia accompany juga sama pinggangnya juga agak tebal biasanya. tebel Dia agak tebal proporsi. gitu. Lebih hourglass gitu istilahnya. Hmm. Kayak ini kan Kalau istilahnya gue kalau bakal kayak heeh, bakal nutup kakinya itu Bill supaya nggak menarik perhatian. Itu termasuk emphasis bukan sih? Bukan ya? kalau secara siluet dan gestur mungkin iya ya. Kalau ngomongin Hmm. proporsi mungkin eee, mu ini ya nggak ngefek kali ya, ke proporsi ya. Hmm. Proporsi ya bahasan yang berbeda sih ya. Oh iya bahasan beda memang. Proporsi ya berarti lebih Hmm. ke ukuran-ukurannya aja. Hmm. Makanya inilah mini lesson. Reminiscent. Oke, kalau kita strict ya ngomongin proporsi ya kita stay di situ biasanya. Hmm. Ya kalau ada yang lain udah kayak entar merembet yang lain lagi gitu. Gestur, ini kalau gua ngomong gestur yang juga ini agak kaku nih sebenarnya karena semuanya ke depan gitu. Ya, Kayak lagi jatuh gitu. kaki kanan, Dari kanan ke depan, kaki kanan ke depan, tangan tangan kanan ke kanan ke depan. depan. Iya, Nah, sering banget tuh, iya. Terus sering ini terjadi. apa ini ke tangannya ke belakang kayak agak patah gitu kelihatannya gitu. Kayak ke belakang Mhm. gitu. Ya tidak believable. Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma Harusnya kan kayak gini. harusnya badannya Lebih enak kalau nge-twist. gini. Iya, kalau gini badannya harus nge-twist nyamping gini. Hmm. Harus ya nyamping gini. Kalau dia tangannya ke depan tapi tangannya ke belakang nggak bisa gitu. Susah. Ya bisa aja sih pegel tapi. Nah itu kalau ngomongin ini ya anatomi gitu. Kayak pasti rembet ke yang lain. Hmm. Nah tapi kalau ada yang ini kita bisa lihat dia berusaha emphasis dia kayak lebih ke eh, muskularnya ya karena dadanya besar. Dadanya besar, dia lebar. Tuh, pundaknya lebar. Tuh, ini berarti kalau archetype-nya mau yang lebih strong ini lebih masuk nih. Ah, Lebih emphasis massal gitu. begitu Iya. berarti. Mm-mm. Dadanya lebar. Ini enggak, yang lain kan enggak selebar itu kan. Ya, ini kayak lebih kayak cewek biasa. Ya ini lebih heroik nih dadanya. Tapi yang ini lebih lebar lagi. Gitu. Mungkin Kalau mau bikin brute tapi masih feminim bisa nggak ya? Bisa bisa, dong. bisa. Hmm. Biasanya kayak ork-ork gitu. Ya, iya. Tapi Banyak tetap yang proporsi basicnya bahunya nggak selebar kalau kayak laki-laki ya Bil ya. Bahu sama pinggulnya lebih lebaran pinggul enggak. walaupun Maksudnya laki-laki yang muskuler juga nih. enggak kalau coba dibikin ini apa proporsi kan biasanya yang bikin tricky kan lebar bahu sama lebar pinggul. Hmm. Kalau cewek kan beda kan kalau brute-nya laki-laki sama Ya. brute-nya perempuan itu. Nih misalkan saya dari sini nih kita bikin cewek nih. Yeay. Yang ini kan Ah ya ini itu. kita bikin cewek. Biasanya ya paling ini ya hourglass, fitur hourglass-nya sih. Tapi misalkan lu mau ini
Mana ya ini boobnya? Maafkan saya. Gue juga jarang sih gue bikin cewek ini yang kayak gini gitu. Jadi kayak nyari-nyari. Tetap misalkan kalau kayak gini, kayak mau ada perutnya pun tetap ada fitur hourglass-nya gitu biasanya. Tetap curve Curve. badannya ya. Tetap kayak gini, pinggangnya tetap lebar juga gitu. Curve lebar. Mm-mm. Ya. Tetap ada gitunya. Nah mungkin pundaknya nggak mungkin dibikin nggak selebar, kayak sedikit lebih tipis mungkin. Ya lebih tipis, Nggak lebih jatuh apa-apa, langsung. iya, Nggak terlalu lebih ngotak jatuh. deh. Iya nggak terlalu ngotak, Tidak lebih terlalu kayak ini. ngotak. Ya lebih curvy turun. Nah, Begitu lebih Sip. turun, misalkan boleh. Gitu. Mungkin. wih, main pinggul. Dikit. Padahal kalau buat ini udah susah, ada pinggulnya mau ini dikit. Ini tahunin dikit lah tangannya nih. Ya gitu. Kemben dikit lah biar nggak ini banget. Ya kayak bedanya dikit banget kan sebenarnya, tapi kayak lebih kelihatan cewek lah seenggaknya. Ya kalau ke arah kaki ya mirip sih. Paling beda di pinggul sama bahu. Tuh ada Noah. Nara. Oh Nara. Ikutan. Maaf ya Begitu. disuruh mikir nggak mau. Oh. Gitu kayak perut tapi masih cewek lah, seenggaknya masih ada hourglass feature-nya gitu. Kita gini brief yang susah juga yang kayak gini. Mukanya juga kayak mau bikin gimana biasanya agak susah. Tapi seenggaknya lebih feminin lah ya dibanding ini counterpart-nya nih. Tuh. Yap. Pinggangnya paling berasa ya. Pinggangnya ya. Ya makin sejerat gini makin susah emang ininya. Kalau yang heroik gini lebih gampang kayak gini, kalau bikin cewek lebih masuk. Gitu. Itu ada yang nanya emang? Ada? Oh, Di ada nanya. Marcel nih tadi. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Yap. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Pertanyaan lagi. Si Hamka ini itu kan karakter terbang, kenapa kakinya dibuat besar ya? Oh, yang tadi. Ya, mungkin Sketsa karena yang tadi kayaknya. nggak terbang terus. Ini kakinya besar. Ya kalau Superman juga kakinya besar dia. Iya. Nggak Tebel-tebel. masalah sebenarnya. Kayak semua Superman yang gue lihat kakinya besar-besar. Ya karena ini kayak ideal bodybuilder gitu, kakinya besar-besar. Nggak problem. Yang penting kayak sesuai sama archetype-nya aja, lo mau pilihnya apa. Kalau bodybuilder ya iya besar. Kecuali skip leg day ya. Upper body-nya besar, Ya. kakinya kecil. Kalau blonde blazer sih biasanya nggak yang kakinya besar sih kayaknya. Kayak dia lebih ideal gitu. Power-nya kan bukan yang ini, yang lebih kayak ada apanya sih, energinya gitu, jadi kayak lebih nggak terlalu muscular, nggak apa-apa. Meskipun gua nggak main game-nya. Oke.
Explore sambil nanya kok batas pembuatan sebuah anatomi dan proporsi bisa dikatakan exaggerate atau di-exaggerate-kan agar tidak melewati aturan batas MIS sebuah anatomi dan proporsi yang tepat. Terus berapa sih takarannya? Wow, Oh, kayaknya ini deh, takaran. tergantung lo mau archetype-nya tuh kayak gimana Ini sebenarnya. ilustrasinya kayak ini loh, Bit. Apa? Kayak kita nyetir terus parkir. Terus? Terus kita semakin expert parkirnya, semakin bisa kita, misalnya di belakang ada tiang, kita punya feeling untuk kena tiang apa enggak gitu. Atau kalau misalnya kena ya nabrak ya berarti kan feelingnya masih dapat gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi Itu feeling gitu. itu feeling. Sebenarnya ada indikatornya gitu kan. Iya. Misalkan kalau sekarang kan ada alarmnya gitu ya, kalau udah makin dekat ada alarm. Itulah Ya. indikatornya, kamu bisa pakai referensi Ya. contoh artis yang sudah berhasil dari exaggerate gitu. Itu indikatornya kayak gitu. Betul. Misalkan archetype yang broad gitu, kayak lu kalau bingung lihat Hulk gitu kan. Hulk kan kayak udah pakem tuh kan, kayak oh ukurannya seperti ini gitu. Jadi kayak gampang ngikutinnya gitu. Kalau misalkan lu mau exaggerate lebih lagi ya resikonya lebih besar, soalnya kayak udah mulai misalnya tangannya lebih gede gitu. Nah itu kan kayak lebih exaggerate-nya lebih lagi kan. Jadi kalau misalkan intentionnya kurang jelas, dia entar kelihatannya akan salah proporsinya. Kalian misalkan jelas, oh tangannya emang gede karena apa gitu, karena kejepit pintu gitu atau gimana. Jadi tangannya besar gitu. Kenapa? Komik-komik Spider-Man yang kartun gitu banyak loh yang exaggerate. Kan kayak Venomnya dia exaggerate banget, kecil banget. Ya, Venom itu emang exaggerate banget, kayak jadi brute banget. Bukain aja contohnya Bill, misalnya di Pinterest gitu. Oh iya. Ide bagus. Pak, top streaming lu. Gue takut browser gue ada NDA. Venom. Nanti dulu. Kadang kalau Photoshop gitu kan. Oh, gue udah matiin dulu kalau Photoshop dibuang-buangin dulu. Nih, foto Venom kan ada yang macem-macem nih. Misalnya kayak gini tuh, ini kan sangat exaggerate nih. Coba yang kartun Bin ya, kartun. Kelihatan kan? Yang kartun. Kemarin yang Marvel Rivals tuh keren banget. Kartun. Kayak upper body-nya gede banget yang Rivals punya. Nggak keluar. Ini yang Rival kan kayak gini nih. Keren tuh, kayak pundaknya lebar banget bro. Tapi dia support karena tangannya juga gede ini. Tuh, gede badak. Gitu. Kalau misalkan kayak lehernya nggak segede gini, pasti kayak kesannya kayak gimana gitu. Kayak kurang kuat. Hulk-nya juga keren Bil tuh. Yang Hulk-nya itu Marvel Rival kan? Ini iya Marvel Rival ini. Iya ini juga keren. Kan di tangannya gede banget tuh. Gede, hampir segede pahanya. Dia udah bukan nggak bisa ngupil lagi dia. Dia kucek mata aja bingung kali. Hulk ini nggak perlu kucek mata, dia kuat matanya. Nah itu. Ini Hulk yang udah karakter yang udah kayak widespread aja, kayak well known aja, kayak lu kalau lihat pasti kayak, kayak sangat ini ya, kayak exaggeration-nya gitu. Pagi lu misalkan mau exaggerate yang lebih lagi, misalkan tangannya lebih panjang kah gitu. Berarti lebih gede lagi. Apa? Ini. Iya tuh. Bahunya. Deltoid-nya lebih besar lagi ya. Tapi ini AI ya? Iya Saya sih AI modify. Oh, modify. Nggak tahu sih.
Itu pas yang dijadiin kayak ada Apaan? kayak orb tuh di atas tuh. Kayak orb Yang paling ini. atas ya. Paling atas. Kiri Salah ya? kirinya tadi. Ini. Ya, itu orb bukan? Oh, bukan. Ini apa sih? Ini Marvel Rival. Tahu gua nggak main. Iya kali. Monster Hulk Bisa tuh katanya. Skin. Skin kali betul. Oke. Tadi kan yang Old Man ini yang Monster Hulk. Ini juga gede banget deltoidnya. Gila. Kanan nyelip itu bingung tuh korek gini. Apa? Gigi bingung. Ini badannya lebih pendek lagi nih. Kayak kepalanya turun tuh. Ya ini kan enggak nih. Kepalanya kan masih kayak siluetnya jelas nih. Yang ini kayak kepalanya turun nih. Kayak dia sacrifice lehernya buat emphasize ini ya. Kayak badannya ini. Kalau di breakdown berarti punggungnya segede apa gitu? Kayak Godzilla gitu. Ini itu sampai hunchback gitu kan? Gede ini. Godzilla ini. Godzilla masih ada lehernya loh. Dia Itu cuma ada tampak depannya Bil. Oh, itu ada tampak depannya tuh. mana ini? Ya, iya. Iya Itu Godzilla. kan? Iya. Ya Godzilla benar. Gila aneh banget. Tapi Godzilla kalau masih Tapi dari gua depan suka. masih ada lehernya loh. Ya, ini Oh, keren iya. ya. Gue suka tekstur tangannya tuh yang Apa tajam-tajam? Oh ininya. tekstur itunya. Iya. Gitulah. Itu juga bagus tuh yang pohon si Groot tuh, Mana? atau proporsinya. Tadi Ini. proporsinya Ini Rivals juga kah? ya aneh. Ya kayaknya sih ya. Iya, yang ini kalau yang di movie kan kayak panjang-panjang doang gitu. Nah, ini juga exaggerate shape kan. Biasa kan kalau pohon kan organik gitu. Ini kayak kotak-kotak tajam-tajam gitu. Itu sama desain language-nya ini Marvel Rivals kan emang gitu. Yang kotak-kotak gitu. Semua arahnya udah mulai begitu semua. Oh ya. Gara-gara Jomet. Iya Jomet gitu ya soalnya. Oh desain. Iya dia awal-awal kayak gitu. Pelopor. Oke. Berarti exaggerasinya tergantung desainnya buat genre yang berbeda kah? Seperti Rivals sama Street Fighter tampaknya sengaja dibesar karena lebih ke fighting. Iya. Ada intention ya memang. Purpose-nya apa gitu. Apa yang mau ditonjolin, apa yang mau ditonjolin tuh tadi kan emphasis. Kalau exaggerate yang ini yang apa? Exaggerate yang brutal tapi di universe yang grounded pasti dia kelihatannya off. Misalkan kayak misalkan Batman kan Bane kan gede banget kan. Tapi kalau misalnya lo universe yang grounded, Bane-nya pasti nggak bakal segede itu. Jadi kayak yang Nolan punya gitu kayak ya gitu gitu. Orang lambat gitu. lagi. Iya, maksudnya lambat lagi. Lambat banget tuh capek dah ini superhero apa-apaan sih. Terang lagi ya kok. Pukulnya Ya. ditendang sama buakau ini udah kalah dia. Ya gitu. Tapi ya karena universe-nya kayak gitu ya ini juga selain karena keterbatasan CG. Itu. Kak, entah. Oh ya, gimana caranya jaga proporsi tetap kelihatan masuk akal kalau angle-nya udah dari atas atau dari bawah atau posisinya duduk? Perspektif nih. Nunggu PR-nya jadi banyak selanjutnya nih. ini. Iya, ini perspektif.
Penasaran nih perspektif nih. atau Ya, kuncinya posisinya ya itu. gimana caranya ya apply perspektif di objek gitu berarti. Nah, kalau orang kan berarti subjek kan, berarti, ya itu, kayak lu bikin proporsinya dulu seperti apa, terus entar di-apply di perspektif yang tepat. Disesuaikan dengan ininya, dengan basic formnya gitu, basic shape-nya. Nanti aku jelasin aja deh. Perspektif. Ya, bukannya sengaja loh, emang kemarin nggak ini, apa, milih topiknya gua nggak pilih-pilihin, kayak milih sendiri kan. Kemarin cuma Biasa kalau mau diurutin aja selang-seling. Seling biasa apa? kalau mau ngukur proporsi yang supaya realistik gitu, lebih kelihatan masuk akal itu bisa dari kepala. Nah, kan kepala itu diukur tuh berapa kepala, ininya, atau karakter yang kita pengen. Di situ ya udah dia misalkan dari kepala itu ke perut tuh berapa kepala gitu. Nah, itu ngukurnya gitu. Ya, itu bisa tuh. Nah, kalau aku pakai box sih, paling gampang pakai box sebenarnya. Box itu ukuran misalnya satu box udah boxnya itu kan kalau exaggerate makin kalau kita angle dari bawah kan makin lama makin perspektifnya kan kotaknya makin membesar gitu. Jadi ya itu membesarnya juga ya harus prediksiin gitu. Tapi lo kalau gambar nggak bakal dikotak-kotakin gitu kan, kayak langsung aja gambar. Nah, kalau pakai ini aja feeling. Ke feeling ya. Capek kalau kotak-kotak itu kan technical banget kan. Iya. Jadi robot ya kotak-kotak. Tapi kalau bingung ya bisa digituin kayak pakai kotak gitu. Kayak ini gedean atau enggak gitu ya. Pakai 3D aja gampang tuh. Kameranya distorsi udah. Iya. Kalau 3D cuman proporsinya susah adjust-nya, nggak bisa exaggerate gimana. Kecuali 3D-nya bagus. Ya. Beli yang bagus. Cuman modalnya gede. Oke. Lagi tuh yang nanya tuh. Haika mau nanya kalau proporsi yang archetype tadi kebanyakan style comic book western ya referensinya. Kalau yang lebih stylish bisa ambil reference dari mana? Nggak mesti western. Karakter Disney yang aja coba Disney ya western. Tapi bukan komik ya. Iya, kan itu kan dia bilang comic book western. Kalau enggak buka itu Long Human. Hah? Long Human. Komiknya Tony Wong itu loh, Long Human. Oh, kan orang panjang. Komiknya Tony Wong itu kan proporsi. Ya. Banyak kalau archetype-nya ya manga juga banyak. Mungkin kalau shonen punya memang banyak karakter utamanya yang twing gitu ya, yang kayak anak SMA gitu, yang kayak ototnya nggak adaan gitu. Kayak Naruto gitu. Oke, tapi One Piece. Ya, One Piece kan proporsinya aneh-aneh. Ya. Aneh-aneh itu. Ya aneh-aneh. Soalnya Luffy-nya twing juga sih. Tapi yang lain ya aneh-aneh udah kayak masa jauh-jauh si Garp aja udah kayak gede, kepalanya kecil. Lehernya bisa kayak. Oh iya, lehernya kayak gitu. Zoro ya makin lama. Iya kayak gunung. Zoro awalnya twing, lehernya makin lebar. Banyak. Sejauh ini nangkep, oke mantap. Kalau proporsi misalnya tangan kanan gede banget, terus yang lainnya kecil gitu tuh oke nggak sih kok, atau perlu tetap bikin seimbang maupun ada yang di-emphasize? Ya bisa aja kayak yang gue bilang tadi apa? Tadi bagus tadi yang lu gambar tadi. Misalkan for that nih. Loh keluarnya kok aneh. Jangan bukannya itu lagi namanya. Maklum game kayak udah
20 tahun nih tangannya gede sebelah, Bro. Iya, Eh, Resident Evil. Iya kayak tangannya kecil sebelahnya. Lucu banget. Yang Ini penting bisa balance saja kalau berdiri. ya kakinya jadi gede juga tuh. Kalau enggak berdirinya susah. Yang kayak gini kan Oh, dia ceritanya apa? gorila itu virus gorila. Enggak, pokoknya zombinya jadi ada archetype-nya gitu, ada yang bisa lompat-lompat, terus ada yang ini bisa cekek gitu, tangannya kuat gitu. Ya gitu deh. Dia cuma lari terus nyekek lu gitu. Itu doang. Tangan yang kecil buat Fungsinya. apa? Buat garuk juga nggak bisa itu. Bisa ngupil, bisa ngupil. Oh iya kan, kuping gatel. Ya, bisa ngupil. Pokoknya purpose-nya apa sebenarnya? Balik lagi. Ini nggak bikin karakter kayak asal bikin karakter aja gitu, kayak ada ininya gitu. Tujuannya apa? Itu sih. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Kok ada yang typing? Ditungguin. Typing. Coba buka Disney, Bill. Disney Apa? Disney apa? proporsinya. Yang paling aneh apa ya? Keywordnya apa nih kalau Disney? Disney karakter Aktor. comparison gitu. Disney karakter comparison. Comparison. Oh, Bisa gitu kayak Google gini di lah. apaan Kok nih? keluarnya ini sih? Ini bukan Disney ini. Itu tuh bagus tuh yang di tengah tuh, yang Gimana? ada opsi-opsi. Yang di tengah-tengah coba lu bawa dikit. Yang ada ya, ada elf-nya, ada dwarf. Ini. Ya coba ya. Tuh ada Oh, itu dwarf, tuh ada Wih, elf. Ini apa yang kanan? Terus. Human ya? Ya ini nih archetype nih. Ini halfling gitu, halfling. Nah, ini kan semuanya kayak nggak ini kan bukannya yang normal gitu. Ada orc. itu orc ya, yang hijau. Iya kayaknya orc. ganteng. Tingginya sama ya sama elf gitu. Cuman itu bulky gitu, yang elf itu lean. Ya tergantung lore-nya kali ya. Kalau lore-nya kayak gitu ya bisa. Ya kata-kata sih biasanya nggak setinggi itu ya. Itu karakter League of Legends kan juga aneh-aneh kan proporsinya. Iya. Ada nggak? Salah lagi ketiknya. Itu harus ini Desin berjejer. normal nih. Comparison lagi. Nggak keluar nih kalau comparison sama tuh. Kan aneh-aneh nggak bisa kayak Google lagi tuh. Itu ada yang realistik tuh paling kiri atas, pojok kiri atas. Ini. Ya terus Ini pojok mah. kanan itu juga. Ini kan realistik. Ya ini realistik ini. Oh. Terus kan sekarang kan arahnya udah bukan yang kayak gini kan. Gitu. Yang pojok paling kanan tuh ada tuh. Ini. Itu yang Arcane juga ada tuh yang di tengah. Arcane kayak lebih ini deh. Nggak se-stylish yang aslinya. Apa? Nah, tuh ya. Tuh. Ini. Ya ada sih stylish sih itu. Ini si Victornya aja kan lu lihat tuh beda banget ya. Victor kaki kecil banget. Iya. Emang kan saya pakai ini. Kayak tongkat. Tapi kecilnya sama kayak Jinx.
Oh, si Jace ternyata 2 meter. Gue baru tahu. Nggak kelihatan ya kalau di ini mah ya. Kalau di Iya, animasi. ini juga di scale juga nih, bener kan nih kepalanya juga kayak lebih gede. Iya, tangannya lu lihat tangan si Jace ya deh. Melengkung gitu. Iya. Aneh banget. Wah, udah kritik ini. Halus. Ya, itu kayaknya ada kesalahan nih gitu. Ada kesalahan, salah Tahu crop kesalahan balik. crop. Ini digede-gedein juga nih kepalanya nggak masuk. Ini lebih masuk nih perbandingannya. Ini lebih pas Nah, nih. ini bener. Yang tadi Lebih ngaco. iya ngasal tadi. Itu si Fai ini pendek juga ya. Cuma segitu tingginya. Kalau di film sih udah nggak kelihatan sih soalnya. Nggak gitu jelas. Ini lebih tinggi dari Jinx lah. Iya, Jinx pendek banget. Anak-anak. Tapi proporsional. Soalnya dia kurus-kurus sih, jadi kayak kelihatannya kayak ini. Itu kan ada konsep artnya tuh yang Jinx tuh, lihat tuh. Mana? Oh ya. Itu. Ini pojok kanan. Pojok kanan. Ini yang bawah ini. Nah, Kok cowok sih? Oh, salah. Ini salah nih Jinx-nya. Gue ngeliatnya thumbnail kayak jadi gini. Kaget. Ini yang benar nih. Jones. Oh banget cowoknya. Nah, Ini yang benar. Itu kurus banget tuh badannya. Ya, tapi lebih agile gitu, bukan yang kuat muscle. Kakinya jadi kayak panjang gitu karena kurus. Padahal pendek tadi. tapi keren banget sih. Iya. Keren banget. Ini kalau misalkan dia dibikin ideal aja kayak bedaknya lebih lebar, terus kayak badannya lebih lebar, ini chestnya gini, pasti dia nggak bakal kayak gini siluet. Jadi kayak normal gitu, kayak kurang cocok buat Jinx. Ini profile picture-nya aja lihat yang aja dong. Tuh. Kan bahunya sempit banget kan. Iya, cuma segini. Ya kan? Berotot lagi. Wow. Biasanya kalau udah berotot gitu bau. Iya. Biasanya kalau berotot baunya. Nah, kalau normal kalau gambar juga nggak bakal kayak gini biasanya. Kalau nggak ada intentionnya ya. Yang ideal aja. Biasanya gue kalau kayak gitu tuh udah indikator kan gue ngeliat, ih kok kepalanya gede banget ya, baunya kecil banget. Nah tinggal crop kepalanya kecilin. Jadi gitu, gue kecilin. gimana ya? Iya soalnya gue feeling gue belum dapat kalau misalnya mau yang ekstrim gitu. Bisa. Ya begitulah. Visai ya, mungkin itu Visai kali. Apa? Visai kayak. Enggak nih yang yang depannya yang ngadep depan doang juga udah kecil pundaknya. Wih, ada pertanyaan menarik nih. Pertanyaan menarik mana? Kalau execrate hewan itu gimana kok? Wah, tanya Coach Ruth. Monster Hunter nih. Gampang banget jawabannya. Begitu ya. Kita aja yang nyusahin Pak. Nyusahin. Lagi ngomong orang hewan. Tapi biasa ya film Disney itu bagus exaggerate hewan. Nih mana? Tangled gitu, Tangled kan. Pasnya Tangled kan ada kuda tuh. Kudanya dibikin perkasa gitu kan.
Ini tuh bagus juga tuh. Yang mana? Kartun-kartun ya. Kalau yang 3D sih gua kurang ini ya. Furi, Iya. Furi. Furi. Yang konsep artnya coba lihat. Kung Fu Panda tuh bagus-bagus tuh. Bagus. Tuh, Sejerat Beast tuh keren. Keren. Kayak bikin kepalanya tuh, tangannya besar. Ini kepala gede banget ya. Iya, kepalanya gede banget. Ternyata sebesar itu tuh kepalanya. Jadi ternyata kan karena film ini kartun gitu ya. Jadi kadang bisa kepalanya gede, kadang bisa kepalanya kecil gitu loh. Dia bisa gede kecil kepala. Oh iya. Iya, animasi. Lu lihat ini kan lu lihat aja bahunya semana tuh. Nah. Terus ntar ada yang kayak kepalanya gede banget gitu. Itu dari still-stillnya sih kayak konsisten aja sih. Ya kalau yang ini sih jadi beda banget ya sih. Yang ini. Iya. Pakai baju. Itu kan dari musiknya. Tapi basicnya jadi kayak yang udah lo bahas tadi Bill ya, kayak punggungnya yang besar, bahunya besar, tangannya juga besar gitu. Mirip-mirip sebenarnya anatominya. Kakinya aja paling bentuk tulang yang beda. Tapi ini humanoid sih. Kalau memang lebih hewan. Humanoid ya. Iya. Kalau ini kan monster. Monster ya. Kalau yang lebih hewan lagi apa? Mufasa. Itu namanya Lion King. Kan itu banyak tuh yang hewan tuh. Itu kan dia exaggerate di paunya juga kan kadang-kadang. Mukanya paling banyak di exaggerate, itu hidungnya gede banget. Makanya matanya juga lebar. Kepalanya lebar gitu. Makanya gue habis gambar singa soalnya untuk project yang NDA. Jadi kayak sedikit-sedikit belajar anatomi ini singa. Itu kan dia pantatnya dikecilin tuh kalau misalnya anatomi singa asli kan nggak begitu kan. Iya. Dia gede gitu. Gue juga kalau gambar kuda gue selalu exaggerate, kayak agak kayak dragon gitu, kayak perutnya kan biasanya bulat gitu kan, terus kayak gue cekungin gitu. Kayak biar keren doang sebetulnya. Biar lebih gahar. Kudanya siapa ya? Madureira horse. Tuh brutal. Ini gede. Kaki gede banget. Gede banget, berotot. Gila. Dahsyat. Dadanya tuh. Kayak kalau dipukul tuh keras. Gak mempan gitu loh. Gak mempan. Ini tunggangannya si ini ya, siapa? Itu bagus Bil tuh yang ada 3D-nya tuh. Gitu. Mana 3D? Kanan. Ya itu. Oh, di bawah. 3D-nya. Apalagi? Mana? Apalagi? Bilang, oh itu tuh kiri atas. Kiri atas. Ini? Kiri lagi. Paling kiri. Ah iya. Ini mah bukan ini. Udah kan? Sculpture. Itu proporsinya aneh banget. Ini bagus banget ini. Ini sih kayak Okada. Yang Billy bilang tadi, kayak naga jadinya. Ya kayak naga. Tapi ini naga banget karena rambutnya juga kayak gitu-gitu tuh. Iya. Ini Kirin sih. Kirin kan soalnya emang setengah dragon. Iya. Tadi ada di bawah. Apa? Itu keren banget tuh. Mukanya udah kayak kudanya.
Mukanya The Dragon tuh. Iya. Itu proporsi itunya naga. Itu yang ada yang Oriental Unicorn bawah. Bawah. 1, 2, 3 ke bawah. Nah, itu. Atas. Hmm. Kursor lu. Oh ini. Kursor lu. So. Ya. Ini normal, udah normal. Cuman shape-nya aja ini di exaggerate nih. Anak proporsinya lebih normal. Nggak kayak Dragon kayak tadi. Sculpture banyak yang bagus-bagus. Iya, Ya. buat reference bagus banget. Ya Darksiders nih. Oh bukan? Ini gabungan ini ya, kuda. Darksider. Ya Kirin kan gitu. Kirin kan kayak gabungan kuda sama naga gitu sebenarnya. Kayak kuda jadian gitu. Patung kayak apa? Kayak singa gitu, yang orang Cina itu yang biasa di depan Giok-giok gitu. Gapura. Kenapa? Ya, itu yang kayak singa itu apa ya? Kirin bukan? Bukan. Itu kayak beast itu. Apa namanya? Bukan Kirin tapi. Kirin kan lebih kayak kuda. Lai cat. Ya gitulah punya. Udah jam 9 lewat. Oke. Udah lengkap berarti banget ini tadi. cukup ya kayaknya untuk topik yang sekecil ini dibahas sebanyak ini. Pokoknya coba-cobain aja deh. Itulah ya. Proporsi. Oke. Thank you teman-teman. Thank you rame nih. Kita minggu depan apa ya? Fajar ya? Minggu depan iya. Form ya? Apa sih? Lupa coba. Form. Minggu depan gue belum tentu bisa ikut. Soalnya ada itu kan acaranya Flesh and Blood Calling. Oh iya. Nah, minggu depan kalau teman-teman mau datang bisa tuh ke IDD Week 2. Oh di situ di IDD. Itu ada kita para artis-artisnya. Mampir apa ya? Ada Faisal. Semua pada mampir. Ayo mampir. Datang. Meminta tantangan Kolis. Bayar itu nggak bisa. Nggak ada. Dulu pas di studio mau minta tantangan kartu kayak ngapain gitu. Kalau sekarang bayar. Juga sekarang bingung kan lu mau ngapain minta tantangan gua, aneh aja lu. Iya. Ya teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu selanjutnya. Minggu depan apa 2 minggu lagi? Atau lihat minggu depan deh. Kalau gue bisa mesti berdua aja. Ya itu di info aja ya. Oke. Sip. Bye semua. Oke, thank you semuanya. Bye. Nggak ada absen ya? Nggak ada absennya.